Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Untuk hari ini kita akan membahas kembali mengenai di mata kuliah etika bisnis. Untuk kali ini di pertemuan ke-13 saya akan menyampaikan tanggung jawab perusahaan dalam periklanan. Ini merupakan pertemuan ke-13 untuk mata kuliah etika bisnis Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mulia Kudus. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami tanggung jawab perusahaan dalam periklanan sesuai dengan rencana pengajaran semester yang telah ditetapkan oleh tim pengajar. Bahan kajian atau pokok bahasan materi ajar untuk kali ini adalah tanggung jawab perusahaan terhadap periklanan. Yang pertama adalah pengertian dari periklanan. Yang kedua, periklanan sesuai etika bisnis. Dan yang ketiga, membuat periklanan dengan prinsip etika bisnis. Ya, sebelum kita masuk dalam periklanan dalam etika bisnis, tanggung jawab perusahaan dalam periklanan, kita akan bahas tentang proses pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu mulai dari penetapan produk policy atau penetapan kebijakan tentang produk itu sendiri, price policy atau kebijakan mengenai harga, promotion policy atau kebijakan mengenai promosi, dan flash policy atau kebijakan mengenai penempatan. Sedangkan di dalam promosi policy ini yang nantinya akan ada periklanan, promosi penjualan, personal selling, dan publisitas. Ya, proses pemasaran adalah proses tentang bagaimana pengusaha dapat mempengaruhi konsumen agar para konsumen tersebut menjadi tahu, sedang lalu membeli produk yang ditawarkan, dan akhirnya konsumen menjadi puas sehingga mereka akan selalu memberi produk yang ditawarkan. Yang dimaksudkan dengan penjualan personal atau personal selling adalah presentasi penjualan secara personal yang digunakan untuk mempengaruhi satu konsumen atau lebih. Promosi penjualan atau sales promotion adalah kegiatan perusahaan untuk menjajakan produk yang dipasarkan sedemikian rupa sehingga konsumen akan mudah untuk melihatnya, dan bahkan dengan cara penempatan dan pengaturan tertentu, maka produk tersebut akan menarik perhatian konsumen. Sedangkan untuk publicity atau hubungan masyarakat adalah cara yang digunakan perusahaan untuk mempengaruhi konsumen secara tidak langsung agar mereka menjadi tahu dan menyenangi produk yang ditawarkan. Nah, sekarang kita masuk, apa sih periklanan itu? Periklanan adalah sebuah bentuk presentasi lisan maupun penglihatan produk tertentu kepada kelompok konsumen dengan tujuan mendorong mereka untuk membeli. Ada beberapa strategi periklanan, antara lain yang pertama adalah media cetak yang biasa kita lihat ada di surat kabar, majalah. Yang kedua ada telemarketing, biasanya lewat telepon. Yang ketiga media elektronik lewat radio, televisi, internet, ya. Yang keempat periklanan luar, baliho dan lain sebagainya. Dan yang kelima ada surat atau brosul, dan yang keenam ada periklanan transportasi, serta yang ketujuh ada periklanan khusus. Sekarang kita bahas sekilas tentang periklanan. Sesungguhnya investasi merupakan bekal yang amat bernilai untuk menyejahterakan masyarakat. Investasi bahkan kian memberi maslahat manakala hasil produksinya dapat dipahami dan diminati oleh sebesar-besarnya anggota masyarakat. Untuk itu, peran dan keberlangsungan komunikasi pemasaran menjadi tak mungkin diabaikan, dan periklanan adalah pilar utama dari komunikasi pemasaran itu. Dalam posisi demikian, periklanan menjadi suatu konsekuensi sekaligus mata rantai terakhir dari investasi. Karena itu, kebutuhan akan periklanan tentulah setara dengan kebutuhan akan investasi itu sendiri. Dan meskipun kini ia kian kompleks, menyeluruh dan terpadu, namun juga kian diakrabi oleh masyarakat. Meskipun demikian, periklanan hanya dapat tumbuh jika disemai, ditanam, dan dipupuk dengan tanggung jawab yang tulus untuk senantiasa melindungi
segenap khalayak yang disasarnya. Dalam mengembang tanggung jawab atas pelindungan itulah, periklanan perlu menghormati segala hak dasar khalayak. Hak-hak ini antara lain adalah hak atas keselamatan dari pemanfaatan suatu produk, hak untuk mendahulukan kebutuhan pokok dari kebutuhan sampingan, hak untuk memperoleh informasi secara jelas dan lengkap, hak untuk memilih produk atau merek tertentu, hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat, dan hak untuk didengar keluhan dan sarannya. Disadari pula bahwa dalam ikhtiar melindungi hak dasar khalayak dimaksud melekat kewajiban dasar periklanan pada tatanan yang lebih hakiki, lebih luas dan lebih kompleks, yaitu senantiasa ikut memuliakan agama serta menegakkan martabat bangsa, negara, budaya, dan kemanusiaan. Pada era teknologi sekarang, dalam kegiatan menyampaikan sebuah informasi sangat mudah dan cepat. Salah satunya adalah kegiatan dalam menginformasikan sebuah produk atau jasa kepada masyarakat luas. Kegiatan memperkenalkan sebuah produk biasa kita sebut dengan iklan. Iklan sendiri memiliki pengertian sebuah kegiatan mempromosikan suatu produk melalui media, baik iklan media cetak maupun iklan media elektronik. Periklanan adalah satu dari 4 alat penting yang digunakan oleh perusahaan untuk melancarkan komunikasi persuasif terhadap pembeli dan masyarakat yang ditargetkan. Pada dasarnya, periklanan merupakan salah satu bentuk khusus komunikasi untuk memenuhi fungsi pemasaran. Periklanan harus mampu membujuk konsumen supaya berperilaku sedemikian rupa sehingga sesuai dengan strategi pemasaran perusahaan untuk mendapatkan penjualan dan keuntungan. Periklanan atau reklame adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis modern. Iklan dianggap sebagai cara ampuh untuk unggul dalam persaingan. Dalam perkembangan periklanan, media komunikasi modern, media sosial, media cetak maupun elektronik memegang peranan dominan. Fenomena periklanan ini menimbulkan berbagai masalah yang berbeda. Di samping itu, periklanan juga dipandang sebagai salah satu media yang paling efektif di dalam mengkomunikasikan suatu produk, barang, atau jasa. Selain itu, juga periklanan yang diluncurkan oleh setiap perusahaan tidak lain agar konsumen tertarik dan berharap tidak akan berpaling ke perusahaan sejenis. Dan untuk menciptakan hal tersebut, dapat dengan cara menerapkan promosi periklanan yang menarik dan seefektif mungkin. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai pengertian periklanan. Pengertian periklanan menurut Philip Kotler adalah semua bentuk penyajian non-personal, promosi ide-ide, promosi barang atau jasa yang dilakukan oleh sponsor yang dibayar. Sedangkan menurut Jasmine Saladin, yang mengartikan periklanan adalah semua bentuk penyajian yang sifatnya non-personal dan promosi ide-ide, promosi barang-barang atau jasa yang dibayar oleh sponsor. Nah, sedangkan menurut Renal Kasali mendefinisikan iklan media cetak adalah suatu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Ini ada 3 ahli yang menjabarkan tentang apa itu periklanan. Kita masuk dalam fungsi periklanan. Dalam buku-buku tentang manajemen periklanan, iklan dipandang sebagai upaya komunikasi. Iklan dilukiskan sebagai komunikasi antara produsen dan pasaran, antara penjual dan calon pembeli. Iklan tentang produk baru biasanya mempunyai unsur informasi yang kuat. Misalnya iklan tentang tempat pariwisata dan iklan tentang harga makanan di toko swalayan. Paling tidak ada 2 fungsi. Yang pertama tentang periklanan yaitu fungsi informatif, yaitu iklan dengan tujuan untuk menginformasikan suatu hal
yang baru atau hal yang penting bagi masyarakat. Yang kedua adalah fungsi persuasif, yaitu iklan dengan tujuan mengajak masyarakat untuk membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan produsen. Tidak ada iklan dibuat hanya untuk fungsi informatif saja. Sebab dalam iklan pasti ada tujuan untuk mempersuasi masyarakat atau mengajak masyarakat untuk menggunakan produk, barang, atau jasanya. Leo Burnett menyampaikan, good advertising does not just circulate information. It penetrates the public mind with desires and belief. Artinya bahwa iklan yang baik tidak hanya menyampaikan tentang informasi, tapi juga masuk dalam pemikiran masyarakat dengan antara keinginan dan kepercayaannya. Ya. Iklan menjadi sebuah alat saat terjadi produksi dalam skala besar guna mencari konsumen. Iklan tidak menambah sesuatu pada produk dan tidak meningkatkan kegunaan bagi konsumen. Biaya iklan dibebankan kepada konsumen dari harga produk atau jasa. Ideologi di balik periklanan adalah konsumerisme. Mengatakan kebenaran dalam sebuah iklan adalah hal etis yang sering diabaikan. Ini adalah hal-hal yang mengenai iklan bahwa memang ketika kita ada produksi barang atau jasa dalam skala besar yang pastinya iklan ini tugasnya adalah mencari konsumen untuk penggunanya. Jadi memang dia ideologi dari periklanannya adalah konsumerisme untuk mencari konsumen. Tidak ada produk yang tidak iklan ini tidak menambah sesuatu pada produk, dia hanya mempublikasikan, tidak meningkatkan guna juga, dia hanya menginformasikan kepada konsumen tentang produk yang akan digunakan. Serta diakui atau tidak, disadari atau tidak bahwa biaya iklan ini dibebankan kepada konsumen yang masuk dalam harga produk atau jasa yang dijual. Dalam periklanan kita tidak dapat lepas dari etika, di mana di dalam iklan itu sendiri mencakup pokok-pokok bahasan yang menyangkut reaksi kritis masyarakat Indonesia tentang iklan yang dapat dipandang sebagai kasus etika periklanan. Iklan mempunyai unsur-unsur promosi, merayu konsumen. Iklan ingin mengiming-iming calon pembeli. Karena itu, bahasa periklanan menggunakan retorika tersendiri. Masalah manipulasi yang utama berkaitan dengan segi persuasif dari iklan, tapi tidak terlepas juga dari segi informatifnya. Karena dimanipulasi, seseorang mengikuti motivasi yang tidak berasal dari dirinya sendiri, tapi ditanamkan dalam dirinya dari luar. Artinya ini karena ajakan-ajakan yang masuk dalam pemikiran-pemikiran masyarakat sehingga dengan di alam bawah sadarnya mereka menggunakan barang-barang yang tanpa disuruh nanti mereka akan bisa membeli dengan sendirinya. Pada umumnya periklanan tidak mempunyai reputasi baik sehingga pelindung atau pejuang reputasi baik sebagai pelindung atau pejuang kebenarnya. Sebaliknya, kerap kali iklan terkesan suka membohongi, menyesatkan, dan bahkan menipu publik. Iklan mempunyai unsur promosi, iklan merayu konsumen, iklan ingin mengiming-iming calon pembeli, karena itu bahasa periklanan menggunakan retorika tersendiri. Tadi sudah sampaikan. Artinya bahwa banyak sekali iklan yang memang saling menyerang atau justru menginformasikan tidak sesuai dengan produk yang dijualnya atau melebih-lebihkan nilai produk yang dijualnya dan lain sebagainya. Ini seringkali memang menyesatkan, bahkan memang menipu publik yang akan membelinya. Dalam KBBI kita tahu etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Nah, ketika kita berbicara ciri iklan yang baik atau iklan yang beretika, yang pertama adalah etis atau berkaitan dengan kepantasan. Pantas tidak iklan ini ditayangkan atau disampaikan kepada masyarakat. Yang kedua adalah unsur estetis atau berkaitan dengan kelayakan. Target market, target audiens, kapan harus ditayangkan, ini pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan kapan dan di mana iklan ini harus dimuat.
Yang ketiga adalah artistik, bernilai seni sehingga mengundang daya tarik masyarakat. Nah, ini 3 hal yang memang tidak bisa ditinggalkan dalam pembuatan iklan agar dapat dikategorikan menjadi iklan yang baik. Kita bicara tentang manipulasi dalam periklanan. Masalah manipulasi terutama berkaitan dengan segi persuasif dari iklan yang tidak terlepas juga dari segi informatifnya, karena dimanipulasi seseorang mengikuti motivasi yang tidak berasal dari dirinya sendiri tapi ditanamkan dalam dirinya dari luar. Ini ada pengaruh-pengaruh atau iklan ini mempengaruhi seseorang ini dengan mereka di dalam alam bawah sadarnya mereka akan mengikuti apa yang disampaikan oleh iklan itu sendiri. Dikhawatirkan bahwa periklanan seperti propaganda lain bisa memanipulasi publik. Tetapi sekarang pada umumnya orang tidak begitu takut lagi akan bahaya dimanipulasikan melalui propaganda dan periklanan. Namun demikian, tetap benar juga bahwa periklanan berusaha mempengaruhi tingkah laku konsumen. Contohnya, iklan kosmetik selalu berusaha menciptakan suatu suasana romantik yang khas dan hasil riasan yang sempurna dan menawan sehingga menggiurkan untuk publik konsumen. Kalau bahasa enaknya, iklan kosmetik ini bagaimana orang itu terlihat glowing yang menjadi idaman banyak orang untuk terlihat suasana yang luar biasa glowingnya dan memang romantis dengan sekitarnya atau dengan pasangannya. Ada 2 cara untuk memanipulasi orang dengan periklanan. Yang pertama, subliminal advertising atau teknik periklanan yang sekilas menyampaikan suatu pesan dengan begitu cepat sehingga tidak dipersepsikan dengan sadar, tapi tinggal di bawah ambang kesadaran. Teknik ini bisa dipakai di bidang visual maupun audio. Yang kedua, iklan yang ditujukan kepada anak. Iklan seperti ini pun harus dianggap kurang etis karena anak mudah dimanipulasi dan dipermainkan. Iklan yang ditujukan langsung kepada anak tidak bisa dinilai lain daripada manipulasi saja karena itu harus ditolak sebagai iklan yang tidak etis. Nah, kita tahu sendiri bahwa anak-anak sekarang ini apalagi memang yang sering nonton TV karena sering di rumah, itu pasti banyak sekali yang meniru apa yang ada di dalam televisi atau dalam hal ini adalah iklan-iklan yang ditayangkan. Bahkan tidak sedikit juga yang sampai harus berkelahi dengan orang tua untuk bagaimana bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan. Kebenaran dalam iklan terkait masalah informasi yang disampaikan kepada konsumen berkaitan dari sisi persuasif yang ditujukan kepada konsumen. Dengan manipulasi dimaksudkan bahwa iklan dapat mempengaruhi kehendak orang lain sehingga orang menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak dipilih oleh mereka sendiri. Nah, ini mereka secara tidak sadar mereka membeli apa yang mereka sebenarnya tidak butuh. Mereka ya seperti dihipnotis, katakanlah seperti itu. Tujuan iklan memang mempengaruhi. Caranya iklan hanya sekilas menyampaikan informasi cepat, tidak melewati proses persepsi secara sadar tetapi tinggal di bawah alam sadar. Tadi sudah disampaikan bahwa nanti secara tidak langsung iklan ini akan mempengaruhi alam bawah sadar sehingga akan menggunakan produk yang diiklankan tersebut untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari walaupun terkadang tidak butuh. Kontrol terhadap iklan. Kontrol dapat dilakukan oleh yang pertama pemerintah. Ya. Ini wujudnya adalah mengeluarkan peraturan yang tegas untuk mengatur iklan yang ada di masyarakat. Selain itu biasanya juga membentuk komisi atau badan yang untuk mengawasi tentang penyiaran atau sekarang adanya KPI. Yang kedua, pengiklan. Nah, membentuk sebuah wadah atau asosiasi untuk mengawasi para produsen dalam menyampaikan produk atau jasa mereka. Ini ada Dewan Periklanan Indonesia. Ya. Dan yang ketiga, masyarakat menggunakan etika moral
mereka saat melihat iklan yang disampaikan oleh produsen. Nah, ini 3 unsur yang memang saling terkait dan saling mengisi sehingga iklan ini dapat dilaksanakan secara etis. Kita masuk dalam penilaian iklan. Adapun yang dinilai adalah yang pertama maksud pengiklan. Maksud dan tujuan dari si pengiklan dapat diketahui dari iklan tersebut dan dianalisa menurut etika moral. Apabila iklan itu tidak menghasut, tidak menjelekkan penyaing dan menyusahkan konsumen, maka itu menjadi iklan yang baik. Tapi apabila iklan tersebut terdapat unsur penghasutan, menjelek-jelekan pesaing atau menyusahkan konsumen, maka yang jelas iklan tersebut dapat dikategorikan iklan yang tidak etis. Yang kedua adalah isi iklan. Isi dari iklan juga bisa menjadi patokan apakah iklan itu sesuai dengan etika moral atau tidak. Nah, yang ketiga, keadaan publik yang dituju. Sasaran iklan harus jelas, yaitu publik yang dapat membuat keputusan berdasarkan etika moral. Publik juga harus mempunyai informasi yang cukup tentang produk atau jasa tersebut. Publik juga mempunyai badan yang melindungi mereka. Pembuatan iklan yang beretika secara umum setidaknya mempunyai unsur yang pertama adalah jujur atau tidak membuat konten yang tidak sesuai dengan kondisi produk yang diiklankan. Yang kedua, tidak memicu konflik sara. Dan yang ketiga, tidak mengandung pornografi. Yang keempat, tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Yang kelima, tidak melanggar etika bisnis, contohnya saling menjatuhkan produk tertentu dan sebagainya. Dan yang keenam adalah tidak plagiat atau meniru iklan dari produk sejenis yang lain. Nah, ini saya akan sampaikan mengenai, ini adalah Dewan Periklanan Indonesia yang telah membuat etika pariwara Indonesia yang terakhir di amandemen di tahun 2014, yang merupakan Dewan Periklanan ini merupakan asosiasi dari pengiklan yang secara sadar mereka membentuk agar bisa membuat aturan sehingga semua dapat membuat iklan secara etis. Menurut etika pariwara Indonesia ini adalah pedoman yang dibuat oleh asosiasi yang di bawah Dewan Periklanan Indonesia. Asas periklanan mengatur bahwa iklan dan pelaku periklanan harus yang pertama jujur, benar, dan bertanggung jawab. Yang kedua, bersaing secara sehat. Yang ketiga, melindungi dan menghargai para pemangku kepentingan, tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum. Ini asas periklanan yang diatur dengan Etika Pariwara Indonesia edisi 2014. Ya. Ini sudah banyak sekali amandemennya, yang terakhir di amandemen 2014 juga ini berisi salah satunya adalah tata krama isi iklan. Dari isi iklan ini juga sekarang sudah diatur secara detail sehingga nanti iklan akan menjadi lebih etis untuk dilihat oleh semua khalayak. Tata krama isi iklan yang pertama, produksi dan pemediaan iklan harus menghormati hak atas kekayaan intelektual. Nah, ini nggak boleh plagiat tadi. Ya. Yang kedua, bahasa iklan harus disajikan dalam bahasa yang bisa dipahami oleh sasaran. Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti paling, nomor satu, top, atau kata-kata berawalan ter dan atau yang bermakna sama, kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan kata-kata tertentu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kata 100%, murni, asli, atau yang bermakna sama untuk menyatakan satu kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu, dan sebagainya, kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini memang
Kalau kita ada murni dan lain sebagainya pasti ada bukti yang nanti disampaikan dalam iklan tersebut. Yang kedua, kata halal pada suatu produk hanya dapat disiarkan setelah produk tersebut memperoleh sertifikat halal resmi dari lembaga yang berwenang. Dalam hal ini adalah di Indonesia adalah MUI atau Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan sertifikat halal. Yang ketiga, kata halal tadi itu tidak boleh dieksploitasi. Yang ketiga, kata-kata presiden, raja, ratu, dan sejenisnya tidak boleh digunakan dalam kaitan atau konotasi yang negatif. Yang kelima, penggunaan kata satu-satunya, hanya, cuma, atau yang bermakna sama tidak boleh digunakan kecuali jika secara khas disertai dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal apa produk tersebut menjadi satu-satunya. Yang keenam, kata gratis atau cuma-cuma atau kata lain yang bermakna sama tidak boleh dicantumkan dalam iklan jika ternyata ada biaya lain yang harus dibayarkan oleh konsumen. Ya. Tata krama selanjutnya yang ketiga adalah tanda asteris atau tanda bintang. Tanda asteris pada iklan tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan, menyesatkan, atau membingungkan khalayak tentang harga sebenarnya atau ketersediaan dari produk yang diiklankan. Tanda asteris atau tanda bintang pada iklan harus diikuti dengan pencantuman penjelasan tentang maksud dari penandaan tersebut. Pencantuman penjelasan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga mudah terbaca oleh khalayak. Ya. Yang keempat adalah pencantuman harga. Pencantuman harga sesuatu produk dalam iklan tidak boleh dimaksudkan untuk menyesatkan khalayak. Nah, kelihatannya diskon tapi ternyata aslinya harga memang segitu. Ini menyesatkan. Yang kelima, garansi. Jika suatu iklan mencantumkan garansi atau jaminan atas mutu suatu produk, maka dasar-dasar jaminannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, janji pengembalian uang. Jika suatu iklan menjanjikan pengembalian uang ganti rugi atas pembelian suatu produk yang ternyata mengecewakan konsumen, maka yang pertama, nilai pengembaliannya harus sebanding dengan upaya konsumen untuk mengklaimnya dan mencantumkannya dalam iklan tersebut. Ya, biasanya garansi uang kembali. Ini pengembaliannya itu total 100% dengan ongkirnya atau tidak, ini memang harus jelas. Ya. Yang kedua, syarat-syarat pengembalian uang tersebut harus dinyatakan secara jelas, lengkap, dan mudah, yang antara lain menyangkut jenis kerusakan atau kekurangan yang dijamin dan jangka waktu berlakunya pengembalian. Nah, ini misalkan barang itu hanya tergores, boleh apa tidak, atau barangnya kurang lengkap. Terus cara membukanya bagaimana, ini juga harus dijelaskan secara lengkap. Misalkan harus divideokan terlebih dahulu saat pembukaan. Nah, ini juga harus dijelaskan secara lengkap. Pengiklan wajib mengembalikan uang konsumen tepat sesuai dengan janji yang tercantum dalam iklan tersebut. Ya. Jadi kalau memang dijanjikan 100% dari harga, ya dari harga, atau dari ongkir, harga dan ongkir ya harus harga dan ongkir, tidak boleh dikurangi. Tata krama iklan yang ketujuh adalah budaya. Iklan harus menghormati dan melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia. Nah, ini wajib. Jadi dan banyak juga tidak boleh ada iklan ini yang memang underestimatekan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, yang kedelapan, rasa takut dan takhayul. Iklan tidak boleh menimbulkan atau mempermainkan rasa takut ataupun memanfaatkan kepercayaan orang terhadap takhayul. Nah, biasanya yang iklan-iklan hantu ini untuk pengusir hantu dan sebagainya ini. Nah, ini hal-hal yang takhayul. Ya. Yang kesembilan, kekerasan. Iklan tidak boleh menampilkan adegan kekerasan yang merangsang atau mendorong
ataupun memberi kesan membenarkan tindakan kekerasan. Nah, ini biasanya iklan yang menggunakan acting-acting bertempur ya. Yang ke-10, keselamatan. Iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengabaikan segi-segi keselamatan. Lebih lagi jika hal itu tidak berkaitan dengan produk yang dijalankan. Nah, ini memang hal-hal yang memang harus dicatat betul, karena banyak juga iklan yang memang produknya itu memang tidak berkaitan tapi dia mengiklankan dengan hal-hal yang memang ekstrim. Ya, ini memang harus lebih dilihat bahwa ini juga diperankan oleh profesional dan alat-alatnya juga lengkap. Unsur safety-nya itu telah dilaksanakan oleh pembuat iklan. Tata krama 11, perlindungan hak-hak pribadi. Iklan tidak boleh menampilkan atau melibatkan seseorang tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan, kecuali dalam tampilan yang bersifat massal atau sekedar sebagai latar. Ya. Yang ke-12, hiperbolisasi. Ya, ini biasanya melebih-lebihkan. Boleh dilakukan sepanjang dimaksudkan sebagai penarik perhatian atau humor dan tampil secara sangat jelas berlebihan sehingga tidak menimbulkan salah persepsi dari khalayak yang disasarnya. Nah, biasanya ini banyak sekali iklan-iklan yang memang disampaikan secara humor dan memang melebih-lebihkan atau hiperbola. Nah, yang ke-13, waktu tenggang atau elapsed time. Iklan yang menampilkan adegan hasil atau efek dari penggunaan produk dalam jangka waktu tertentu harus memberi waktu tenggang yang jelas, mengungkapkan memadainya rentang waktu tersebut. Yang ke-14, penampilan pangan. Iklan tidak boleh menampilkan penyia-nyiaan, pemborosan atau perlakuan yang tidak pantas lainnya terhadap makanan atau minuman. Nah, ini biasanya iklan yang membuang-buang makanan dan lain-lain ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Ya. Tata krama yang ke-15 adalah penampilan uang. Penampilan dan perlakuan terhadap uang dalam iklan harus sesuai dengan norma-norma kepatuhan dengan tidak mengesankan pemujaan ataupun pelecehan yang berlebihan. Iklan tidak boleh menampilkan uang sedemikian rupa sehingga merangsang orang untuk memperolehnya dengan cara-cara yang tidak sah atau tidak pantas. Iklan pada media cetak tidak boleh menampilkan uang dalam format frontal dan berskala 1:1, berwarna ataupun hitam putih. Penampilan uang pada media visual harus disertai dengan tanda spesimen yang dapat terlihat dengan jelas. Jadi memang uangnya itu harus ada ditulis spesimen supaya menghindari hal yang tidak diinginkan. Mungkin dicetak terus disalahgunakan di pasar dengan orang-orang yang tidak mengetahui tentang asli atau palsunya uang tersebut. Ya. Tata krama yang ke-16 adalah kesaksian konsumen atau testimoni. Nah, pemberian kesaksian hanya dapat dilakukan atas nama perorangan, bukan mewakili lembaga, kelompok, golongan, atau masyarakat luas. Kesaksian konsumen harus merupakan kejadian yang benar-benar dialami oleh konsumen terkait dan tidak melebih-lebihkannya. Nah, ini beda dengan tadi. Kalau tadi hanya dibuat humor, kalau ini sudah berbicara tentang testimoni itu tidak boleh dilebih-lebihkan. Untuk produk-produk yang hanya dapat memberi manfaat atau bukti kepada konsumennya dengan penggunaan yang teratur dan atau dalam jangka waktu tertentu, maka pengalaman sebagaimana dimaksud dalam bukti 1.16.2 di atas juga harus telah memenuhi syarat-syarat keteraturan dalam jangka waktu tersebut. Kesaksian konsumen harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dan ditandatangani oleh konsumen tersebut. Ya, biasanya ditunjukkan di belakang ada semacam pernyataan dan ada tanda tangan dari konsumen tersebut. Biasanya kalau iklan ada di leaflet itu juga atau di pamflet-pamflet itu biasanya juga ada testimoni, ada foto dan ada tanda tangan dari yang menyatakan testimoni tersebut.
Ya. Identitas dan alamat pemberi kesaksian jika diminta oleh lembaga penegak etika harus dapat diberikan secara lengkap. Pemberi kesaksian pun harus dapat dihubungi pada hari dan jam kantor biasa. Ke-17, anjuran atau endorsement. Ya, ini biasanya artis-artis yang sudah sekarang melakukan endorse. Pernyataan, klaim, atau janji yang diberikan oleh penganjur harus terkait dengan kompetensi yang dia miliki. Nah, pemberian anjuran hanya dapat dilakukan oleh perorangan, tidak mewakili lembaga, kelompok, golongan, atau masyarakat luas. Nah, ini memang yang sering, katakanlah kalau dia itu ahli dalam otomotif, maka dia kalau melakukan endorse ya bidangnya otomotif. Nah, hal yang seperti itu yang mempunyai kompetensi sehingga dia memang bisa membahas kelebihan dan kekurangan dari produk yang dimaksudkan tersebut. Yang ke-18, perbandingan. Perbandingan langsung dapat dilakukan namun hanya terhadap aspek-aspek teknis produk dan dengan kriteria yang tepat sama. Jika perbandingan langsung menampilkan data riset, maka metodologi, sumber, dan waktu penelitiannya harus diungkapkan secara jelas. Penggunaan data riset tersebut harus sudah memperoleh persetujuan atau verifikasi dari organisasi penyelenggara riset tersebut. Perbandingan tidak langsung harus didasarkan pada kriteria yang tidak menyesatkan khalayak. Tata krama iklan yang ke-19 adalah perbandingan harga. Hanya dapat dilakukan terhadap efisiensi dan kemanfaatan penggunaan produk dan harus disertai dengan penjelasan atau penalaran yang memadai. Kadang-kadang kita juga dibodohin. Si A harganya produk A harganya sekian, produk B lebih murah, ternyata kontennya atau isinya lebih kecil. Ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan karena perbandingan harga tanpa ada melihat penjelasan yang jelas terhadap produk yang dijualnya. Yang ke-20, merendahkan. Iklan tidak boleh merendahkan produk pesaing. Nah, ini yang sering perang dagang-peradagang yang dilakukan dengan iklan. Ini tidak boleh. Yang ke-21, peniruan. Iklan tidak boleh meniru iklan produk lain dan iklan tidak boleh meniru ikon atau atribut khas yang telah lebih dulu digunakan oleh sesuatu iklan produk pesaing. Ya, biasanya digunakan untuk menjatuhkan ini. Kalau meniru iklannya ini, jadi dia membawa ikon-ikon dari produk pesaing, setelah itu dia menjatuhkan nilai produk dari pesaingnya tersebut. Yang ke-12, istilah ilmiah dan statistik. Iklan tidak boleh menyalahgunakan istilah-istilah ilmiah dan statistik untuk menyesatkan khalayak. Nah, ini memang hal-hal yang memang susah karena ini khalayak juga kadang tidak mengerti tentang istilah-istilah ilmiah dan statistik. Oleh karena itu tidak boleh digunakan istilah-istilah ini untuk menyesatkan khalayak. Harus dijelaskan secara jelas apa arti dari istilah-istilah tersebut. Yang ke-23, ketiadaan produk. Iklan hanya boleh disiarkan jika telah ada kepastian tentang tersedianya produk yang diiklankan tersebut. Nah, ini kadang dilematis, kadang orang lebih suka iklan terlebih dahulu. Nanti purchase order atau ordernya ini nanti mundur, baru barangnya masih ada. Ini sebenarnya melanggar tata krama iklan itu sendiri. Ke-24, ketersediaan hadiah. Iklan tidak boleh menyatakan selama persediaan masih ada atau kata-kata lain yang bermakna sama. Nah, ini yang sering digunakan. Selama persediaan masih ada, syarat ketentuan berlaku. Nah, ini hal-hal yang memang seharusnya tidak boleh dilakukan untuk periklanan. Yang ke-25, syarat dan ketentuan. Nah, ini sering sekali pencantuman pernyataan syarat dan ketentuan berlaku dalam iklan harus diikuti dengan keterangan yang menjelaskan di mana dan bagaimana
halayak dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan tersebut. Pernyataan syarat dan ketentuan berlaku harus mudah terbaca oleh halayak. Ya. Ini biasanya banyak sekali ya. Misalkan syarat ketentuan berlaku, kalau di dalam leaflet mungkin akan langsung tercantumkan ketika syaratnya ini, ketentuannya ini, itu langsung bisa dieksekusi. Yang terkadang susah adalah iklan ketika iklannya visual atau video. Itu tidak dijelaskan syarat dan ketentuan yang berlaku itu seperti apa. Nah, hal ini yang memang dilarang atau tidak sesuai dengan tata krama iklan yang ditetapkan oleh Dewan Periklanan Indonesia. Yang ke-26, pornografi dan porno aksi. Iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dalam bentuk dan dengan cara apapun. Ya, ini biasanya ini jelas sekali, tidak boleh ada erotisme dan lain sebagainya. Ya. Yang ke-27, manfaat produk. Manfaat produk harus disampaikan dengan jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta tidak menambahkan manfaat lain yang berada di luar kemampuan produk tersebut. Nah, ini diatur secara khusus mengenai yang ke-28 adalah halayak anak. Iklan harus disajikan dengan cara yang sederhana dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh anak. Ini dikhususkan karena anak-anak ini sering menjadi korban iklan. Iklan harus berusaha mendukung terciptanya lingkungan dan perilaku sosial yang positif seperti persahabatan, toleransi, kemurah hatian, dan penghargaan pada orang lain, serta tidak menampilkan hal-hal yang sebaliknya seperti prasangka negatif, pemadarupaan atau stereotip, dan sejenisnya, maupun hal-hal yang dapat mengganggu atau merusak jasmani dan rohani anak, ataupun memanfaatkan kemudahpercayaan, kekurang pengalaman, atau kepolosan mereka. Iklan tidak diperkenankan mengesankan bahwa manfaat dari suatu produk dapat mempengaruhi perubahan status, popularitas, kepandaian, keberhasilan dalam kegiatan olahraga, perubahan fisik, dan lain-lain sejenisnya. Nah, ini anak harus dicantumkan secara betul, harus disampaikan secara betul. Iklan tidak boleh menganjurkan atau membenarkan atau mendorong timbulnya perilaku yang tidak benar. Nah, ini dalam khalayak anak ini memang seringkali ini terjadi. Yang pertama, menentang atau mengabaikan nasihat atau anjuran orang tua atau orang yang dituakan. Nah, yang B, menampilkan adegan berbahaya atau kekerasan sekalipun dikemas dalam bentuk permainan anak. Nah, ini rentan sekali karena memang anak ini sering sekali meniru apa yang ada di iklan. Yang C, menggunakan bahasa atau percakapan yang tidak pantas diucapkan oleh anak. Nah, ini memang sering kali menjadi masalah. Kemarin banyak perkataan-perkataan yang memang ditiru oleh anak ini menjadi hal yang kurang bagus. Kemarin sempat viral ada kata-kata anjay dan lain sebagainya, ini memang harus diatur sehingga anak-anak ini tidak mudah dengan mengucapkan, padahal makna dari ucapan tersebut adalah makna yang tidak baik. Ya. Menampilkan adegan yang mengeksploitasi daya rengek atau pester power anak dengan tujuan memaksa orang tua untuk mengelabui permintaan anak akan produk yang terkait. Ini biasanya bagaimana caranya iklan ini mempengaruhi anak supaya mereka merengek, mungkin nangis dan sebagainya, agar memaksa orang tua untuk memberikan produk yang diinginkannya. Yang E, menganjurkan pola makan atau diet yang tidak sehat. Nah, ini anak-anak ini belum boleh ada hal-hal yang tentang pola makan atau diet yang tidak sehat, ini tidak boleh. Masih tentang khalayak anak, iklan tidak boleh disamarkan ke dalam bentuk konten program ataupun editorial berita. Ya. Iklan di media elektronik yang menggunakan tokoh atau animasi tertentu yang dikenal baik oleh khalayak anak tidak boleh ditayangkan tepat sebelum, di dalam, ataupun tepat sesudah program yang
menampilkan tokoh tersebut. Misalkan ada superhero ya, superhero itu waktu ada film superhero terus iklannya dibuat superhero juga, ini seharusnya tidak diperbolehkan. Ya. Penggunaan teknik hiperbola hanya diperkenankan pada materi iklan animasi. Ya. Nah, selain animasi tidak boleh ini ya. Penggunaan pendekatan fantasi atau imajinasi tidak boleh dibuat sedemikian rupa sehingga mendorong anak untuk mempercayainya sebagai suatu kebenaran. Iklan yang menawarkan promosi berhadiah tentang produk khusus untuk konsumen anak tidak boleh lebih menonjolkan hadiahnya, sehingga berpotensi memaksa anak membeli produk tersebut demi hadiah. Nah ini banyak ini. Yang menarik justru hadiahnya, tapi barang intinya mungkin dinyatakan tidak begitu dibutuhkan. Iklan produk yang bukan ditujukan pada khalayak anak tetapi ditayangkan pada segmen khalayak anak harus ditampilkan sesuai dengan daya tangkap dan imajinasi anak. Baik, di tahun 2020 Dewan Periklanan Indonesia kembali menerbitkan amandemen untuk etika pariwara di Indonesia yang merupakan penyempurnaan dari etika-etika pariwara yang diterbitkan di tahun-tahun sebelumnya. Secara prinsip sebenarnya hampir sama, hanya pada tahun 2020 ini evaluasi dan penyempurnaan pengaturan ini ditambahkan, yaitu untuk menambahkan tata krama lingkungan sebagai unsur yang tidak boleh dilanggar dalam pembuatan tata krama iklan tersebut. Adapun pengaturannya adalah yang pertama, iklan tidak boleh menampilkan penyia-nyiaan, pemborosan, atau perlakuan yang tidak pantas lainnya terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Klaim terkait lingkungan harus disampaikan dengan jujur, benar, dan bertanggung jawab. Ya, jadi ini tahun 2020 ini Dewan Periklanan ini sudah mengupdate, karena memang sekarang sudah banyak sekali yang harus dilakukan penyempurnaan sehingga peraturan tentang tata krama iklan ini akan dapat dijalankan dengan baik dan tidak melanggar norma-norma yang ada di Indonesia. Ya. Itu hal-hal yang mengenai tata krama tentang periklanan itu yang diatur dalam etika periklanan Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Periklanan Indonesia, sehingga semua pengiklan atau produsen-produsen periklanan ini harus memenuhi ke-28 tata krama tersebut apabila memang tidak mau nanti akan tersangkut dalam masalah etika periklanan. Kita masuk dalam relativitas etis periklanan. Periklanan selalu dipraktikkan dalam rangka suatu tradisi. Dalam tradisi itu orang sudah biasa dengan cara tertentu disajikan iklan. Sudah ada aturan main yang disepakati secara implisit atau eksplisit dan yang sering kali tidak dapat dipisahkan dari etos yang menandai masyarakat ini. Seperti halnya juga di bidang-bidang lain. Tradisi itu menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Di mana tradisi periklanan yang sudah lama dan terbentuk kuat tentu masuk akal saja. Bila beberapa iklan lebih mudah diterima daripada di mana praktik periklanan baru mulai dijalankan dalam skala besar. Tidak mustahil iklan yang tanpa kesulitan diterima dalam masyarakat Amerika Serikat di Indonesia dianggap tidak etis. Seperti bisa terjadi juga bahwa di Indonesia sekarang suatu iklan dinilai biasa saja, sedangkan 30 tahun lalu pasti mengakibatkan banyak orang akan mengernyitkan alisnya. Nah, dalam refleksi estetika tentang periklanan, rupanya tidak mungkin dihindarkan suatu nada relativitis. Ya, jadi memang semuanya memang ada relatifnya, bahkan tidak usah antar negara, antar daerah saja mungkin dianggap kalau di sini itu biasa saja, kalau di daerah lain ini hal yang tidak etis. Hal-hal yang seperti inilah yang menimbulkan kesulitan untuk perusahaan-perusahaan periklanan ini, apalagi yang di Indonesia dengan banyak sekali adat istiadat yang harus
harus dijunjung tinggi sehingga tidak ada ketersinggungan dari etnis tertentu atas iklan yang dibuat. Nah, kalau kita berbicara, kita contoh iklan yang tidak etis, ya ini kita bisa lihat yang dulu saling serang, yaitu dua-duanya ini adalah obat masuk angin. Yang pertama, orang pintar minum tolak angin. Nah, begitu ini terus keluarlah bejo lebih untung dari pintar. Oleh itu langsung hangat, langsung angin langsung minggat. Nah ini saling serang iklan antara tolak angin dengan bintang 7. Ya, tolak angin. Ya, sekarang untuk mahasiswa silakan. Ini tadi sudah saya sampaikan ada satu kasus, ada satu contoh kasus yaitu adanya kasus bintang 7 dan tolak angin. Sekarang silakan carilah kasus tanggung jawab perusahaan dalam periklanan yang melanggar etika periklanan. Silakan nanti Anda cari dan bisa dilaporkan ke saya atau ke grup untuk selanjutnya nanti bisa menjadi masukan-masukan atau masukan-masukan bagi mahasiswa agar mengetahui sejauh mana etika periklanan ini harus ditetapkan dalam promosi sebuah produk. Ya, terima kasih dari saya. Saya cukupkan dengan harapan bahwa mata kuliah ini nanti bisa berguna untuk mahasiswa yang saat ini masih harus melaksanakan secara daring. Dan apabila ada pertanyaan, saya buka sepenuhnya kepada semua mahasiswa yang bisa disampaikan baik lewat pesan yang ada di grup WhatsApp ataupun bisa langsung japri ke saya atas pertanyaan-pertanyaan yang diinginkan. Saya kira saya cukupkan sekian dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.